Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada pertemuan ke-6 mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 di SMP IT Assalam Sanden. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas atau belajar bersama mengenai tips-tips menulis berita yang baik dan lengkap. Bagi penulis pemula, menulis berita merupakan pekerjaan yang sangat menguras pikiran, tenaga, dan waktu. Terlebih jika yang ditulis berkaitan dengan kasus yang membutuhkan banyak pertimbangan dalam pengambilan sudut pandang serta arah penulisan berita. Nah, lalu apa saja yang diperlukan untuk menulis teks berita yang lengkap? Yang pertama, formula berita. Terdapat dua macam formula dalam pendekatan tradisional penulisan berita, yakni formula berita 6 pertanyaan dari Riyad Lipling dan formula berita piramida terbalik. Yang pertama, 6 pertanyaan Rudyard Kipling. Nah, suatu berita terdiri dari dua bagian, yaitu teras berita dan tubuh berita. Teras berita merupakan intro adalah bagian terpenting dari suatu berita. Teras berita atau lead adalah pembuka atau pengantar berita yang berisi intisari dari informasi yang sangat penting. Tujuan penulisan teras berita adalah untuk menarik perhatian khalayak. Umumnya, teras berita ditulis dengan singkat, padat, dan jelas dalam satu atau dua paragraf. Nah, di dalam teras berita ini biasanya sudah memuat unsur 5W dan 1H, karenanya harus ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Misalnya, sebagai contoh, seorang penjamret berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor setelah menggasak dompet meong saat sedang belanja kue di pasar kemarin. Nah, dalam satu kalimat tersebut sudah memuat unsur who, what, how, where, dan when. Masing-masing media atau kantor berita memiliki aturan tersendiri dalam menulis teras berita. Hal ini karena masing-masing atasan tersendiri memiliki alasan mengapa unsur yang harus ditonjolkan dalam sebuah teras berita. Para jurnalis hendaknya mengenali gaya penulisan teras berita dari berbagai media. Namun, pada umumnya teras berita mengandung dan menjawab ke-6 pertanyaan di atas. Yang kedua adalah piramida terbalik. Tujuan dari penulisan berita menggunakan piramida terbalik adalah untuk memperlihatkan apa yang menjadi bagian terpenting dari sebuah berita. Pada formula piramida terbalik, bagian teratas berita berisi intisari informasi-informasi sangat penting yang mencakup 5W plus 1H seperti biasanya. Selanjutnya, pada bagian tubuh berita berisi informasi yang berupa fakta-fakta dan penjelasan rinci yang mendukung dari bagian yang pertama, serta pada bagian penutup atau puncak segitiga terbalik berisi informasi yang kurang penting atau tidak begitu penting. Nah, di dalam kepala berita menurut Rosihan Anwar dalam bukunya Bahasa Jurnalistik dan Komposisi yang ditulis pada tahun 1984 di halaman 85-87, kepala berita memiliki karakteristik sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk menceritakan intisari berita dalam bahasa yang ringkas dan padat. Yang kedua, ditulis dalam bentuk kalimat aktif. Yang ketiga, secara ketat harus membatasi diri pada fakta-fakta dalam berita atau dalam cerita. Segala sesuatu yang menggunakan berpendapat yang merupakan pendapat atau opini, komentar atau ulasan harus dibuang dari kepala berita. Atau dalam kata lain, kepala berita selalu berisi fakta. Yang selanjutnya, menggunakan kata-kata sederhana yang mengandung kata kerja aktif.
Yang terakhir, mengindahkan tata bahasa Indonesia yang baku. Oke, sekian dulu belajar kita hari ini. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.